Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Kristiani Nedos. Di sini saya dari kelas 11D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hubungan gereja dan dunia. Pertama-tama itu materi hubungan gereja dan dunia meliputi pandangan gereja tentang dunia, peran gereja, dan hubungan gereja dengan dunia sebagai mitra dialog. Pandangan gereja tentang dunia setelah Konfiliti Vatikan II. Dunia dilihat sebagai seluruh keluarga manusia dengan segala yang ada di sekelilingnya. Dunia menjadi pentas berlangsungnya sejarah umat manusia. Dunia ditandai oleh usaha-usaha manusia dengan segala kekekalan dan kemenangan. Dunia dipelihara oleh cinta kasih Allah atau Tuhan. Dunia yang telah jatuh ke dalam dosa telah dimerdekakan oleh Kristus yang telah disalibkan dan bangkit pula untuk menghancurkan kekuasaan setan agar dunia dapat kembali sesuai rencana Allah dan dapat mencapai kesempurnaan. Apa yang diajarkan gereja tentang manusia? Martabat manusia diciptakan secitra dengan Allah, dipanggil untuk memanusiawikan dan mengembangkan diri, menyerupai Kristus di mana citra Allah nampak secara utuh. Manusia memiliki akal budi, kekekalan bebas, dan hati nurani. Sebagai bukti manusia merupakan ciptaan yang paling istimewa. Masyarakat manusia. Allah mengendaki manusia sebagai suatu keluarga dan memperlakukan seorang akan yang lain dengan jiwa persaudaraan. Usaha atau karya manusia. Manusia dipilih sebagai rekan kerja Allah atau Tuhan untuk menyelesaikan perkembangan di dunia. Usaha dan karya manusia mempunyai nilai yang luhur. Dengan berkarya, manusia menyempurnakan bumi dan juga menyempurnakan diri sendiri. Yang kedua, bagaimana hubungan antara gereja dan manusia? Baik, yang pertama itu gereja Pastorsilikan atau gereja setelah Vatikan II. Melihat dirinya sebagai sakramen keselamatan bagi dunia, gereja menjadi terang, garam dan ragi bagi dunia. Dunia tidak dijauhi melalui datangnya melainkan didatangi untuk ditawari keselamatan. Dunia menjadi tempat atau ladang gereja berbakti. Yang B itu dunia dijadikan mitra dialog. Gereja menawarkan nilai-nilai Injili dan dunia dapat mengembangkan kebudayaan, adat istiadat, alam pikir, ilmu pengetahuan, dan teknologi sehingga gereja dapat lebih efektif melaksanakan misinya di dunia. C itu gereja tetap menghormati otonomi dunia dengan sifatnya yang sekunder. Karena di dalamnya terkandung nilai-nilai yang dapat mensejahterakan manusia dan membangun sendi-sendi kerajaan Allah. Apa misi dan tugas gereja di dunia? Baik, melanjutkan karya Yesus. Baik, jadi misi dan tugas gereja di dunia yaitu melanjutkan karya Yesus, mewartakan kerajaan Allah kepada seluruh umat manusia. Apa misi dan tugas gereja di dunia? Menurut Gaudium et Spes. Jadi dalam kaitan dengan martabat manusia, membebaskan martabat dari kodrat manusia dari segala penyebab paham atau menegakkan dan mendewasakan tubuh manusia, menolak dengan tegas segala macam perbudakan dan pemerkosaan martabat dari pribadi manusia, menempatkan dan memperjuangkan martabat manusia sesuai dengan maksud penciptanya. Yang kedua, peran gereja dalam masyarakat. Membangkitkan karya-karya yang melayani semua orang, mendorong semua usaha
arah persatuan, sosialisasi, dan persekutuan yang sehat di bidang kewargaan dan ekonomi. Karena di universalnya, gereja dapat menjadi pengantara yang baik antara masyarakat dan negara-negara yang berbeda-beda budayanya dan politiknya. Yang ketiga, dalam kaitan dengan usaha dan karya manusia. Gereja meyakinkan putra-putrinya di dunia bahwa semua usaha manusia betapapun kecilnya sesuai dengan kehendak Allah maupun nilai yang sangat tinggi karena merupakan sumbangan pada pelaksanaan rencana Tuhan. Gereja akan tetap positif dan mendorong setiap kemajuan ilmu dan teknologi di dunia asal tidak menghalangi melainkan secara positif mengusahakan tercapainya tujuan akhir manusia. Konsili Vatikan II mencatat masalah-masalah yang mendesak, misalnya martabat martabat pernikahan dan kehidupan keluarga, pengembangan kemajuan kebudayaan, kehidupan sosial dan politik, perdamaian dan persatuan bangsa. Masalah bangsa dan sumbangan Gereja Indonesia dalam penegakan krisis multidimensi. Yang pertama itu krisis ekonomi. Terjadinya kesenjangan antara kaya dan miskin, terjadinya monopoli, kolusi, korupsi, nepotisme dan lain-lain. Yang kedua, krisis politik. Lembaga-lembaga penjamin kebebasan, kedaulatan rakyat tidak berjalan senantiasa, hukum dan lembaga hukum tidak berjalan baik, kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif dan partai-partai yang ada di dunia meningkatkan golongannya sendiri. Yang ketiga, krisis budaya dan pendidikan. Dampak pendekatan pembangunan ekonomi dan politik merupakan peran kebudayaan terdampak pada kemerosotan budaya dan pendidikan. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai materi hubungan gereja dan dunia. Sekian dan terima kasih.